Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini materi pertama ya untuk mata kuliah Deep Learning. Berikut materinya. Untuk CPMK dari Deep Learning dibagi menjadi 4 ini ya. Dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis ilmu komputasi, khususnya pada aspek sistem cerdas dengan deep learning secara mendalam. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma dengan menggunakan pendekatan sistem cerdas deep learning, meliputi pemilihan dan penerapan pendekatan sistem cerdas serta evaluasi penerapannya. Dari keempat CPMK tersebut, ini kita breakdown menjadi 7 sub CPMK. Ini penilaian kita mulai semester ini ya. Semester sebelumnya juga sudah kita berbasis UPE. Jadi nilai itu tidak berdasar ini ya, maksudnya tidak hanya tugas, ETS, CAS itu. Tapi ini kita nilai berdasarkan sub CPMK, ketercapaian sub CPMK. Ini kalian harus lulus ke 7 sub CPMK ini. Untuk masing-masing sub CPMK, nilai minimal yang harus kalian dapatkan yaitu 66. Nah, supaya bisa lulus di tiap sub CPMK, berarti kalian harus mengerjakan setiap tugas atau kuis yang diberikan. Karena kalau tidak lulus satu sub CPMK, maka harus mengulang. Ya, kita lanjutkan ya. Dalam satu semester ini, kita akan belajar ada 7 pokok bahasan ya, yang banyak di yang nomor 2 nantinya. Yang pertama ini konsep dasar deep learning yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang untuk matematika untuk mesin pembelajaran, ini mungkin bisa 4 atau 5 pertemuan ya. Kemudian ada deep feed-forward network, ada deep convolutional network, deep sequence modeling, deep generative modeling, dan yang terakhir ada practical methodology and application using TensorFlow. Referensi yang kita pakai untuk mata kuliah ini ya dari buku Deep Learning, penulisnya ada Goodfellow, Bengio, Kurzweil ya. Capaian pembelajaran untuk pertemuan pertama, ini sub CPMK yang pertama. Mana setelah mendapatkan materi ini, diharapkan kalian bisa mampu ya mengidentifikasi konsep dasar deep learning dan menentukan karakteristik permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma deep learning dengan memperhatikan etika akademik. Yang akan kita bahas di sini ada kecerdasan artifisial, kemudian why, kenapa deep learning kita perlu pelajari ya. Dan ini penggunaan deep learning, ini ada contoh aplikasi deep learning nanti akan kita lihat ya bagian akhir ya. Ini masuk ke kajian yang pertama, kecerdasan artifisial. Nah, bila dilihat dari gambar di sebelah kanan, ya kita bisa lihat di situ machine learning dan deep learning ini merupakan salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan. Definisi menurut Paul Weierus ya pada tahun 2004, dia menyatakan bahwa AI itu merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat suatu mesin seolah-olah memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah yang diberikan. Perkembangan AI dari dekade 50-an ini ya sampai sekarang ya. Ini deep learning mulai dipakai, mulai populer ya di dekade 2010-an. Oke, pasti kalian sudah tahu ya apa itu AI, sudah sering mendengar, sudah sering menggunakan mungkin. Nah, di sini beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI. Pertama, bisa membuat atau mengeneralisasi dalam pembelajaran dan dapat melakukan penalaran, dapat melakukan pemecahan masalah, dan dapat memahami bahasa. Contohnya di sini ada machine learning, computer vision, pengenalan pola, natural language programming, dan lain-lain. Ini coba kalian jawab ya, mana yang merupakan aplikasi AI.
Oke, masuk kajian kedua, beberapa pendekatan berbasis pengetahuan ya di bidang AI, di mana di sini ada beberapa proyek kecerdasan buatan ini berupaya mengkodekan pengetahuan tentang dunia dalam bahasa formal. Komputer dapat menalar secara otomatis tentang pernyataan dalam bahasa formal ini menggunakan aturan inferensi logis. Hal ini dikenal sebagai pendekatan basis pengetahuan untuk kecerdasan buatan. Kesulitan yang dihadapi oleh sistem yang mengandalkan pengetahuan hardcode. Ini menunjukkan bahwa sistem AI membutuhkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuannya sendiri dengan mengekstraksi pola dari data mentah. Kemampuan ini dikenal sebagai pembelajaran mesin atau machine learning. Pengenalan pembelajaran mesin memungkinkan komputer untuk mengatasi masalah yang melibatkan pengetahuan tentang dunia nyata dan membuat keputusan yang tampak subjektif. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar. Secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Sehingga dapat disimpulkan machine learning adalah mesin yang belajar dari data. Oleh karena itu, machine learning dibangun melalui beberapa tahap. Ini tahapan pengembangan machine learning ya. Yang pertama ya pasti kita butuh data, yaitu pengumpulan data. Kemudian mempersiapkan data yang akan kita gunakan sebagai input. Kemudian kita analisis data input tersebut. Kemudian mengikut sertakan keterlibatan manusia. Dan training atau melatih algoritma. Dan kita uji algoritmanya. Dan kita gunakan model yang dihasilkan dari pembelajaran ini, dari hasil training ini. Nah, tipe-tipe machine learning di sini ada 4 ya yang akan kita bahas. Ada supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Yang pertama ya, supervised learning. Di sini merupakan teknik yang bisa diterapkan pada machine learning yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada dataset dengan memberikan label tertentu. Supervised learning ini digunakan terhadap data yang tidak memiliki label historis. Berbeda dengan teknik supervised learning, teknik ini tidak memiliki data apapun yang dijadikan sebagai acuan sebelumnya. Ini contoh untuk supervised learning, ini contohnya seperti semacam ini ya, klasifikasi. Dan dengan unsupervised learning, ini contohnya itu clustering. Kemudian masuk ke semi-supervised learning. Learning metode ini merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan pembelajaran data berlabel dan tanpa label. Dengan metode ini dapat meningkatkan efisiensi output yang dihasilkan. Sedangkan reinforcement learning yang merupakan algoritma yang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan proses belajar yang dilakukan. Algoritma ini akan memberikan reward ketika model yang diberikan semakin baik atau mengurangi error saat model yang dihasilkan semakin buruk. Performa algoritma pembelajaran mesin sederhana ini sangat bergantung pada representasi data yang diberikan. Misalnya ketika regresi logistik digunakan untuk merekomendasikan operasi sesar, maka sistem AI ini tidak memeriksa pasien secara langsung. Sebagai gantinya, dokter ini memberitahu sistem beberapa informasi yang relevan. Dan setiap potongan informasi yang termasuk dalam representasi pasien ini dikenal atau disebut sebagai fitur. Ketergantungan pada representasi ini adalah fenomena umum yang muncul di seluruh ilmu komputer dan bahkan di kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu komputer, operasi seperti mencari kumpulan data dapat berjalan lebih cepat secara eksponensial jika kumpulan tersebut disusun dan diindeks dengan cerdas. Orang dapat dengan mudah melakukan aritmatika pada angka Arab, tapi menemukan aritmatika pada angka Romawi ini jauh lebih memakan waktu. Tidak mengherankan jika pilihan representasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja algoritma machine learning. Ya, contoh representasi machine learning.
Di gambar sebelah kanan, yang paling kanan, menggunakan polar koordinat ya. Dengan yang kiri, menggunakan Cartesian koordinat. Contoh representasi yang berbeda ya, misal kita ingin memisahkan dua kategori dengan menggambar garis di antaranya dalam data sebaran di sebelah kanan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kita bila ingin membagi atau memisahkan dua kategori dengan menggambar garis, yang kanan ini kan mungkin ya, kita bisa memisahkan data ini menjadi dua kategori dengan menggunakan garis. Tapi untuk yang sebelah kiri, ini tidak mungkin kita menggunakan garis untuk memisahkan data tersebut. Data yang berlabel hijau dengan data yang berlabel ungu ini. Salah satu solusi untuk masalah tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran mesin untuk menemukan tidak hanya pemetaan dari representasi ke output, tetapi juga representasi itu sendiri. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran representasi. Representasi yang dipelajari seringkali menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik daripada yang bisa diperoleh dengan representasi yang dirancang dengan tangan. Mereka juga memungkinkan sistem AI untuk beradaptasi dengan cepat ke tugas-tugas baru dengan intervensi manusia yang minimal. Algoritma pembelajaran representasi dapat menemukan serangkaian fitur yang bagus untuk tugas sederhana dalam hitungan menit atau untuk tugas kompleks dalam hitungan jam hingga bulan. Contoh klasik dari algoritma pembelajaran representasi adalah autoencoder. Di mana autoencoder ini merupakan kombinasi dari fungsi encoder yang mengubah data input menjadi representasi yang berbeda. Dan fungsi decoder yaitu mengubah representasi baru kembali ke format aslinya. Autoencoder dilatih untuk menyiapkan informasi sebanyak mungkin saat input dijalankan melalui encoder dan kemudian decoder. Tetapi mereka juga dilatih untuk membuat representasi baru, memiliki berbagai properti yang bagus. Berbagai jenis autoencoder bertujuan untuk mencapai jenis properti yang berbeda. Nah, saat merancang atau algoritma untuk mempelajari fitur, tujuan kita biasanya adalah memisahkan faktor variasi yang menjelaskan data yang diamati. Dalam konteksnya, kita menggunakan kata faktor hanya untuk merujuk pada sumber pengaruh yang terpisah. Faktor-faktor tersebut biasanya tidak digabungkan dengan perkalian. Faktor-faktor tersebut seringkali bukan kuantitas yang diamati secara langsung. Contohnya, saat menganalisis rekaman ucapan, faktor variasi mencakup usia pembicara, jenis kelamin, aksen, dan kata-kata yang diucapkan. Saat menganalisis gambar mobil, faktor variasinya ya biasanya posisi mobil, warnanya, serta sudut dan kecerahan matahari. Deep learning ingin memecahkan masalah utama ini ya, dengan memperkenalkan representasi yang diekspresikan dalam bentuk representasi lain yang lebih sederhana. Deep learning memungkinkan komputer membangun konsep kompleks dari konsep yang lebih sederhana. Contohnya di gambar sebelah kanan ya. Ini menunjukkan bagaimana sistem deep learning ini dapat merepresentasikan konsep gambar seseorang dengan menggabungkan konsep yang lebih sederhana. Ya, contohnya di sini ya, sudutnya, kontur, dan pada gilirannya didefinisikan dalam bentuk lebih. Misal di sini ada inputan ya, ada gambar, di sini ada objek manusia di sini kebetulan, dan masuk sebagai inputan di sini pixel-pixelnya, kemudian masuk ke hidden layer yang pertama untuk mendeteksi tepi, kemudian output dari hidden layer pertama akan masuk hidden layer kedua, dan di sini ada filter untuk deteksi sudut dan kontur ya, dan hasilnya akan masuk ke
hidden layer ketiga untuk deteksi bagian-bagian dari objeknya. Nah, kemudian dari sini bisa akan diklasifikasikan apakah gambar tersebut ini mobil, manusia, atau hewan. Nah, di sini ada dua cara utama untuk mengukur kedalaman model. Tampilan pertama didasarkan pada jumlah instruksi sekuensial yang harus dijalankan untuk mengevaluasi arsitektur. Kita dapat menganggap ini sebagai panjang jalur terpanjang melalui bagian alir yang menjelaskan cara menghitung setiap output model berdasarkan inputnya. Sama seperti dua program komputer yang setara. Ini akan memiliki panjang yang berbeda tergantung pada bahasa mana program itu ditulis. Fungsi yang sama dapat digambar sebagai bagian alur dengan kedalaman yang berbeda tergantung pada fungsi mana yang diizinkan untuk digunakan sebagai langkah individual dalam bagian alur. Nah, gambar samping ini mengilustrasikan bagaimana pilihan bahasa dapat memberikan dua pengukuran berbeda untuk arsitektur yang sama. Ilustrasi grafik komputasi ini memetakan input ke output di mana setiap node melakukan operasi. Kedalaman adalah panjang jalur terpanjang dari input ke output, tetapi tergantung pada definisi dari apa yang merupakan kemungkinan langkah komputasi. Dan pendekatan lain yang digunakan oleh model probabilistik mendalam menganggap kedalaman model bukan sebagai kedalaman grafik komputasi, tetapi kedalaman grafik yang menjelaskan bagaimana konsep terkait satu sama lain. Dalam hal ini, kedalaman diagram alir, perhitungan yang diperlukan untuk menghitung representasi setiap konsep mungkin jauh lebih dalam daripada grafik konsep itu sendiri. Jadi karena pemahaman sistem tentang konsep yang lebih sederhana dapat disempurnakan dengan memberikan informasi tentang konsep yang lebih kompleks. Misalnya, sistem AI yang mengamati gambar wajah dengan satu mata dalam bayangan, mungkin awalnya hanya melihat satu mata. Setelah mendeteksi adanya wajah, sistem kemudian dapat menyimpulkan bahwa mata kedua mungkin juga ada. Dalam kasus ini, grafik konsep hanya mencakup dua lapisan. Satu lapisan untuk mata dan satu lapisan untuk wajah. Tetapi grafik perhitungan mencakup dua lapisan ya jika kita memperhalus perkiraan kita untuk setiap konsep n kali yang lain. Karena tidak selalu jelas mana dari dua pandangan ini, kedalaman grafik komputasi atau kedalaman grafik pemodelan probabilistik yang paling relevan, dan karena orang yang berbeda memilih rangkaian elemen terkecil yang berbeda untuk membuat grafik mereka. Tidak ada nilai tunggal yang benar untuk kedalaman arsitektur, sama seperti tidak ada nilai tunggal yang benar untuk panjang program komputer. Juga tidak ada konsensus tentang berapa banyak kedalaman yang dibutuhkan model untuk memenuhi syarat sebagai dalam. Namun, pembelajaran mendalam atau deep learning dapat dengan aman dianggap sebagai studi tentang model yang melibatkan lebih banyak komposisi fungsi yang dipelajari atau konsep yang dipelajari daripada pembelajaran mesin tradisional. Sebagai rangkuman, deep learning adalah pendekatan AI ya. Secara khusus, ini adalah jenis pembelajaran mesin, teknik yang memungkinkan sistem komputer meningkat dengan pengalaman dan data. Pembelajaran mesin adalah satu-satunya pendekatan yang layak untuk membangun sistem AI yang dapat beroperasi di lingkungan dunia nyata yang rumit. Deep learning adalah jenis mesin learning tertentu yang mencapai kekuatan dan fleksibilitas besar dengan merepresentasikan dunia sebagai hierarki konsep bersarang, dengan setiap konsep didefinisikan dalam kaitannya dengan konsep yang lebih sederhana, dan representasi yang lebih abstrak dihitung dalam hal yang kurang abstrak. Gambar samping menunjukkan hubungan antara disiplin AI. Diagram Venn ya, di sini menunjukkan seberapa dalam pembelajaran sejenis pembelajaran representasi, yang pada gilirannya merupakan sejenis pembelajaran mesin
yang digunakan untuk banyak pendekatan AI, tetapi tidak semua. Setiap bagian dari diagram plan ini menyertakan contoh teknologi AI. Ya, di sini bisa kita lihat untuk AI, ini contohnya itu knowledge base, machine learning, contohnya regresi logistik, dan representation learning ya, ini contohnya shallow autoencoder. Untuk deep learning contohnya itu MLP atau multi-layer perceptron. Gambar di samping ini memberikan skema tingkat tinggi tentang cara kerja masing-masing. Bahkan alur yang menunjukkan bagaimana berbagai bagian sistem AI ini berhubungan satu sama lain dalam disiplin AI yang berbeda. Kotak yang berarsir nih abu-abu ini menunjukkan komponen yang dapat dipelajari dari data. Deep learning ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, tetapi telah memiliki banyak nama, kemudian mencerminkan sudut pandang filosofis yang berbeda, dan popularitasnya naik turun. Deep learning ini menjadi lebih bermanfaat karena jumlah data pelatihan yang tersedia ini meningkat. Ukuran model pembelajaran mendalam atau deep learning telah berkembang dari waktu ke waktu karena infrastruktur komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk pembelajaran mendalam atau deep learning ini telah meningkat. Dan deep learning telah memecahkan aplikasi yang semakin rumit dengan akurasi yang meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kenapa sekarang ya? Ya, karena sekarang sudah ada big data ya, dan dataset yang besar, kemudian kemudahan dalam mengambil dan menyimpan data tersebut. Kemudian dari sisi hardware, ya, sudah banyak hardware yang mendukung ya untuk GPU-GPU-nya. Saat ini, saat video ini direkam, seingat saya ini sudah GPU ya, 4090 kalau tidak salah ya. Dari sisi software, di sini sudah meningkat ya teknik-teknik deep learning dan adanya model-model baru dan toolbox. Contohnya TensorFlow ya, yang bisa kita gunakan untuk deep learning. Perkembangan baru yang paling penting adalah hari ini kita dapat menyediakan algoritma ini dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil. Tren ini didorong oleh semakin meningkatnya digitalisasi masyarakat. Semakin banyak aktivitas kita dilakukan di komputer, semakin banyak yang kita lakukan ini direkam. Karena komputer kita semakin terhubung dalam jaringan, menjadi lebih mudah untuk memusatkan catatan ini dan menyusunnya menjadi kumpulan data yang sesuai untuk aplikasi machine learning. Masuk ke era big data ya. Gambar di samping ini menunjukkan bagaimana ukuran kumpulan data pembanding telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Ya, di awal tahun 1900-an, data kriminal ya jumlahnya, kalian lihat sekali ya, sampai 10 pangkat 9. Dan peningkatan ukuran model dari waktu ke waktu, ini karena ketersediaan CPU yang lebih cepat, kemudian munculnya GPU, konektivitas jaringan lebih cepat, dan infrastruktur perangkat lunak yang lebih baik untuk komputasi terdistribusi adalah salah satu tren terpenting dalam sejarah pembelajaran yang mendalam. Tren ini umumnya diperkirakan akan terus berlanjut hingga ke masa depan. Ya, gambar di samping ini menunjukkan jumlah koneksi per neuron dari waktu ke waktu. Awalnya jumlah koneksi antar neuron dalam jaringan saraf tiruan ini dibatasi oleh kemampuan hardware. Saat ini jumlah koneksi antar neuron sebagian besar merupakan pertimbangan desain. Beberapa jaringan saraf tiruan memiliki koneksi per neuron yang hampir sama banyaknya dengan kucing, dan sangat umum bagi jaringan saraf lainnya untuk memiliki koneksi per neuron sebanyak mamalia yang lebih kecil seperti tikus contohnya.
Bahkan otak manusia ini tidak memiliki jumlah koneksi prosesor yang terlalu tinggi ya. Jadi gambar di samping ini menunjukkan peningkatan ukuran jaringan saraf dari waktu ke waktu. Sejak diperkenalkannya unit tersembunyi atau hidden layer ya. Jaringan saraf tiroid ini memiliki ukuran 2 kali lipat rata-rata setiap 2,4 tahun nih. Visual dari peningkatannya di sini. Kemudian pada saat yang sama, skala dan akurasi jaringan dalam ini telah meningkat. Begitu pula kompleksitas tugas yang dapat diselesaikan. Gambar di samping menunjukkan pengurangan tingkat kesalahan dari waktu ke waktu. Karena jaringan dalam ini mencapai skala yang diperlukan untuk bersaing dalam tantangan pengenalan visual skala besar. ImageNet ya. Mereka secara konsisten memenangkan persaingan setiap tahun, menghasilkan tingkat kesalahan yang semakin rendah setiap kali. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, deep learning telah melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam popularitas dan kegunaannya. Sebagian besar hasil dari komputer yang lebih kuat, kumpulan data yang lebih besar, dan teknik untuk melatih jaringan yang lebih dalam. Tahun-tahun mendatang penuh dengan tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembelajaran mendalam lebih jauh dan membawanya ke batasan baru. Berikutnya, contoh aplikasi deep learning ya. Ini yang termasuk dalam NLP, Natural Language Processing ya. Ini ada DALL-E. Ini membuat gambar dari teks. Jadi inputannya ya. Kita memasukkan sebuah kalimat ya. Nah, nanti outputnya adalah berupa gambar. Dan ChatGPT yang sekarang atau beberapa tahun ini ya, sering dipakai. Ini termasuk NLP, speech recognition. Nah, di sini inputannya adalah berupa suara dan outputnya ya ini jadi teks. Untuk materi pertemuan pertama selesai sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.